Halo, kali ini saya akan mencoba memberi sedikit pengetahuan teman-teman semuanya mengenai bagaimana cara memulai bisnis ikan hias. Bisnis ikan hias dalam artian toko ya. Karena jualan ikan hias kalau cuma mengandalkan dari ikan hias saja cukup sulit, makanya kita bilangnya bisnis ikan hias ya sepakat dalam artian ikan, pakan, dan lain-lain. Jika Anda, menurut pengalaman saya aja ya, jika Anda akan membuka ikan hias, sebuah usaha ikan hias, maka hal utama yang perlu Anda lakukan selain modal ya, karena mau bisnis apapun nggak ada modal juga bisa. Selain modal adalah survei. Maka Anda harus melakukan survei dulu, survei lokasi, dan yang paling penting survei persaingan. Survei persaingan di mana Anda akan membuka toko ikan hias tersebut. Pastikan di daerah Anda yang ingin Anda buka tersebut, lokasi sewa ruko yang Anda pilih tidak terlalu dekat dengan toko lain. Jika sudah terlalu dekat dengan toko lain, maka lebih baik Anda memilih lokasi yang agak berjauhan. Karena biasanya toko lain atau toko yang sudah lama buka sudah stabil ya, dalam artian sudah membeli pelanggan dan bisa memainkan harga. Selain itu, Anda juga harus, setelah Anda melakukan survei, Anda langsung memilih tempat atau memilih ruko yang akan Anda sewa. Pastikan ruko yang Anda sewa sudah mempunyai aliran listrik dan juga air, karena ikan hias itu memerlukan jumlah air yang cukup banyak ya. Untuk menguras akuarium, untuk mencuci dan lain-lain itu membutuhkan air. Jika akses ke air Anda susah, maka kedepannya juga akan susah. Dan kedua adalah air. Pastikan ruko Anda memiliki layanan listrik PLN sendiri. Karena sekali lagi bisnis ikan ini membutuhkan listrik yang cukup banyak untuk filter, untuk heater, dan lain-lain. Setelah Anda menemukan ruko yang cocok, Anda juga harus memastikan harga sewa ruko tersebut sesuai. Jangan sampai kemahalan. Karena jika kemahalan maka akan membuat harga ikan di toko Anda menjadi lebih mahal. Otomatis lebih mahal karena menyesuaikan harga sewa. Semakin Anda mendapatkan toko yang murah, semakin baik. Pastikan juga tokonya tidak membutuhkan renovasi yang berlebihan, karena biaya renovasi juga cukup mahal. Kalau saya pribadi, idealnya saya untuk ruko ya, saya mengeluarkan budget antara 5-10 juta. Untuk daerah yang pinggir ya, bukan daerah kota yang besar ya. Kalau daerah kota yang besar mungkin bisa sampai 20-30 juta. Tapi kebetulan saya membuka rukonya tidak terlalu kota, dalam artian bukan kota banget ya, maka sewanya saya cukup murah. Setelah Anda mendapatkan ruko yang bagus, sewa yang bagus, maka Anda harus melakukan instalasi kios biar colokan dan waktu Anda mengurus juga tidak susah. Untuk setting, untuk modal utama, waktu itu saya kurang lebih untuk modal ikan sama rak sama alat kurang lebih 20 juta. Itu pun untuk barang seadanya ya. Barang seadanya. Yang penting rak ada, beberapa rak, yang penting ikan ada, beberapa variasi.
Dan juga paling lampu punya beberapa biji, paling 10-20 biji sudah cukup. Atau juga pasir juga, yang penting punya dulu barang yang Anda miliki lengkap, yang penting punya dulu ya, tidak harus banyak. Kalau sekarang alhamdulillah sudah membanyak ya tempat saya. Setelah Anda berhasil mempersiapkan toko, Anda juga harus memikirkan bagaimana cara toko Anda ramai. Biasanya saya menggunakan media Facebook, Instagram dan lain-lain untuk promo. Dan hal yang paling penting, selama 3-4 bulan Anda menjalankan toko, Anda jangan berharap berlebihan. Maksudnya jangan berharap toko rame atau berharap orang banyak ngantri di toko, jangan seperti itu. Karena biasanya umumnya toko akan sangat sepi sampai 4-6 bulan lah. Di situ kita diuji kekuatan kita untuk bertahan. Awal-awal akan lebih baik jika kita mematok harga yang lumayan rendah dibanding toko lain, agar para pelanggan toko lain tertarik untuk datang ke toko kita. Setelah itu hal yang paling penting lain jika Anda akan membuka bisnis ikan adalah Anda harus bisa merawat ikan. Sebanyak apapun modal yang Anda punya, jika Anda tidak bisa merawat ikan, maka uang Anda akan habis. Itu pengalaman saya. Waktu saya pertama buka kios, saya belanja ikan kurang lebih 7 juta karena saya nggak paham cara perawat. Maksudnya bukan nggak paham, ya, nggak biasa memelihara ikan dalam jumlah banyak. Maka waktu itu rata-rata ikan saya mati. Mungkin kembali cuma hanya 1 atau 2 juta saja. Mungkin videonya akan saya lanjutkan di part 2 ya, karena udah terlalu panjang nanti biar nggak capek juga. Terima kasih.